Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salata abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalha ya ilaihi wa likulli karbin azim. Fabaris anna ma nahnu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasul ulama wal fudala yang kami hormati para jamaah majelis ta'lim. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Marilah bersama kita senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala nikmat serta hidayahnya dan taufiknya kita dapat bertemu kembali di suasana yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan harapan kita mengikuti sunnah-sunnah dari beliau, insyaallah kita semua menjadi umat beliau yang terkasih besok di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah bersama kita haji kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti yang dibahas adalah bab sabri, bab tentang kesabaran. Yang namanya sabar mungkin mudah untuk diucapkan, akan tetapi aplikasi atau bahasanya itu pengerjaan atau mengerjakan sifat sabar itu luar biasa. Artinya luar biasa bagaimana? Artinya seseorang harus dapat menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sikap sabar harus benar-benar dapat dijalankan dengan baik. Dan insyaallah nanti kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri, bab menerangkan tentang sabar. Qala Allah Ta'ala, dalam mukadimahnya di sini ada beberapa kutipan dari ayat Al-Quran yang isinya tentang anjuran-anjuran tentang kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini mukhatabnya adalah panggilannya kepada semua manusia yang beriman kepada Allah. Di sini Allah menggunakan sifat amar. Isbiru wasabiru. Bersabarlah kalian semua. Wasabiru, dan bersabarlah kalian semua dengan sabar yang benar-benar. Bukan hanya sekedar lisan, tapi memang harus benar-benar dikerjakan. Disambung dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sini diterangkan wala nabluwannakum menggunakan lam taukid dan benar-benar bahasanya kami akan mencoba menguji kalian semua bisyai'im minal khawfi wal ju' dari apa-apa sedikit yang namanya al-khawf, ketakutan. Manusia pasti mengalami keadaan merasa takut. Takut miskin, takut tidak mampu, takut tidak bisa sukses dan lain sebagainya. Walaupun Allah akan mencoba manusia atau menguji manusia dengan kelaparan. Wala musim minal amwal, sedikit harta, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan. Wal anfusi, bahkan diuji dengan yang namanya jiwa, diberi sakit, ada kalanya nanti meninggal dunia. Wal tamarati, dan diuji dengan sedikit buah-buahan. Yang namanya buah-buahan itu identik dengan yang namanya pertanian. Seperti itu. Orang bertani padi, ada kalanya Allah mengujinya, padinya tidak sesuai yang diharapkan. Orang bertani buah-buahan, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Semua itu merupakan ujian yang pasti bahasanya. Walanabluwannakum, yang pasti akan diujikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Tapi di sini wabashiris sabirin, dan bergembiralah dan berikan kabarnya gembira wahai Muhammad kepada semua hamba-hambaku yang bersabar atas ujian dariku, atas musibah dariku. Disambung dalam ayat berikutnya. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Setiap manusia dialah mereka orang-orang yang kukasih ujian, musibah, dan mereka berkata, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika aku timpakan musibah kepada mereka semua, dan mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik kamu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada. Semua apapun yang kita miliki adalah titipan. Bahkan jiwa, raga, anggota tubuh, bukan hanya harta belaka, seluruhnya. Semua apa yang kita punya itu adalah milik Allah. Kapanpun Allah berkehendak, kapanpun Allah berkehendak, ketika ingin memintanya kembali, siapa yang dapat menjaganya? Tidak ada. Oleh karenanya sifat sabar harus benar-benar lagi diterapkan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini dengan yang namanya kegembiraan dan laisal hayat illa bitta'ab wal masaib. Seperti itu. Tidak ada sebuah kehidupan kecuali
nanti akan menemui sebuah keadaan yang benar-benar membuat dia merasa resah, membuat dia merasa berat, justru inilah iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Allah. Maka di akhir ayat ditambahkan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Ialah orang-orang yang nantinya akan diberi keberkahan oleh Allah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu? Buah daripada kesabaran. Dalam mukadimahnya sudah seperti ini. Dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Baqarah 155, teruskan dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar itu nanti akan menemui ajrahum, pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa adanya hitungan, tanpa batas. Ternyata seperti itu. Berhubung yang namanya sifat sabar itu benar-benar sangat sulit untuk dikerjakan, oleh karenanya Allah memberi pahala yang amat luar biasa. Disambung dalam surah As-Surah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman ajmil umur. Dan sungguh bagi orang-orang yang bersabar wa ghafar, orang-orang yang mau memaafkan, inna dzalika, buah dari kesabarannya, buah dari sifat pemaafnya, dzalika liman azmil umur, itu merupakan teguhnya dari sebuah pendirian bagi orang-orang yang beriman. Ini merupakan sebuah identitas. Bagaimana kita dapat mengaku sebagai umat Islam yang kafah, sebagai muslim yang benar-benar kafah, yang keseluruhan. Tapi akan tadi kita justru ketika kiat Allah datang, sifat sabar tidak dikedepankan. Seperti itu. Ini yang menandakan iman kita belum sempurna. Ini penanda-tanda. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kalian dengan cara apa? Bersabar, was-salah dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu akan memudahkan urusan orang-orang yang mau bersabar. Yang menjadi keyakinan yang teguh seperti ini. Ingatlah, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Akan menunjukkan sesuatu yang jelas. Akan memberi sebuah hidayah. Akan memberi yang namanya jalan keluar. Akan memberi yang namanya kemudahan. Kuncinya adalah bersabar. Dan terakhir dalam surah Muhammad 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Mengapa Allah itu memberi ujian kepada setiap manusia? Di sini diterangkan walanabluwannakum, pasti aku akan memberi sebuah ujian terhadap kalian semua. Hatta na'lamal mujahidin, sehingga aku mengetahui orang-orang yang aku uji kok bersabar. Makanya itu adalah orang-orang yang benar-benar berjihad. Minkum, dari kalian semua, sabirin,
dan aku dapat melihat orang-orang yang bersabar dari dalam diri kalian ataupun orang-orang yang tidak bisa bersabar dalam diri kalian. Ini mukadimah dari beberapa kutipan ayat Al-Quran tentang yang namanya sabar. Oleh karenanya, ketika kita menengok yang namanya sejarah, bukan berarti orang-orang yang mendapat ujian dari Allah itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, bukan. Tapi justru orang yang diberi ujian oleh Allah merupakan bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Kita tengok. Justru orang-orang yang mendapat martabat atau kehormatan kekasih Allah, orang-orang yang luar biasa pangkatnya di sisi Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia Allah, para wali-walinya Allah, para ulama-ulama Allah sebagai warisnya para nabi, para orang-orang yang sholih, orang-orang yang jihad fi sabilillah, semuanya itu justru ujiannya amat luar biasa. Ini ujian di sini. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu sedikit saja, kok mengeluh, tidak seberapa ujian yang kita terima daripada ujian-ujian yang diterima oleh para rasul, ujian-ujian yang diterima oleh para nabi, ujian-ujian yang diterima oleh para wali-wali Allah, oleh para orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amat luar biasa ujiannya. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Ketika Allah cinta terhadap hamba-hambanya, justru Allah nanti akan memberi sebuah ujian. Bertanda cintanya kepadaku. Pokoknya seberapa cintanya kepadaku. Coba ketika aku berujian, bagaimana sikapnya ke Allah? Maka dikembalikan seperti ya, pada bersama kita belajar yang namanya konsep kesabaran. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadli katsiratun ma'rufah. Ayat-ayat tersebut itu merupakan menerangkan tentang yang namanya sabar, wa bayan fadli, dan menerangkan keutamaan daripada bersabar, katsiratun ma'rufah, yang amat terlalu banyak yang sudah kita ketahui bersama. Hadis yang pertama yang hubungannya dengan sabar. Wa an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Hadis pertama diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, at-tuhuru syadrul iman. Bersuci itu merupakan separuh daripada iman. Maka orang Islam itu yang namanya dengan kebersihan harus benar-benar dijaga. Orang yang dapat mengetahui bersuci dengan baik bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil, hadas besar, itu merupakan syarat sahnya sholat. Oleh karenanya, ketika kita tidak mengetahui yang namanya bersuci dengan benar, berarti seolah-olah iman kita itu kurang sempurna. Karena apa? Ibadah kita, pertaruhannya adalah ibadah. Ketika sedang amal ibadah kita itu tidak tahu tata caranya bersuci dengan benar, maka ibadah yang dikerjakan pun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena apa? Pintu untuk menuju kepada ibadah saja belum terselesaikan dengan baik. Orang sholat, tapi wudunya salah, sholatnya tidak sah. Maka di sini katakan at-tahuru syadrul iman. Bersuci merupakan sebagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bertahmid kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah besok
Di akhirat kata alhamdulillah tamlaul mizan itu nanti akan memberatkan timbangan-timbangan amal kita semua. Ya Allah. Padahal kata-kata zikir mudah untuk diucapkan, ringan untuk diucapkan. Alhamdulillah, seperti itu. Tahmid kepada Allah itu besok akan dapat memberatkan timbangan amal kebaikan. Kepada siapa? Orang-orang yang mau mengucapkan kalimat tahmid. Dalam hadis Rasul dikatakan seperti ini kan ada yang namanya kata tahmid atau alhamdulillah itu malaul mizan, dapat memberatkan amal kebaikan dan dapat memberatkan timbangan amal seseorang. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u bainas samawati wal ardh. Kata tasbih subhanallah walhamdulillah, kata tahmid tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh, itu akan bahasanya itu memenuhi apapun yang ada di antara langit dan bumi. Kalau diibaratkan itu bumi ini ketika ditimbang dengan dua kata ini kalah. Dunia seisinya seandainya ditimbang dengan menggunakan kalimat subhanallah ataupun dengan menggunakan kalimat alhamdulillah, masih berat dua kalimat ini. Jangan anggap remeh. Di kata-kata wirid alhamdulillah, subhanallah, itu dua kalimat yang amat luar biasa pahalanya, yang dapat memberatkan timbangan amal seseorang. Yang saya kita dengarkan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan itu kan? Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, akan tapi besok akan memberatkan timbangan amal seseorang. Bahkan yang namanya Allah sangat cinta dengan kalimat itu. Apakah kalimat itu? Kalimat tasbih. Sama dengan ini. Subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nur. Ketahuilah bersama, sholat itu merupakan cahaya. Cahaya bagi siapa? Cahaya bagi orang-orang yang dapat menegakkan sholat dengan baik. Maka urgensinya ketika orang-orang itu sholatnya luar biasa baiknya, justru sholat itu merupakan benteng kepada dia untuk tidak dapat melaksanakan sesuatu yang berbau maksiat. Karena sholat itu pencegah dari kemungkar dan maksiat. Makanya orang-orang yang selalu berbuat jahat dipertanyakan sholatnya bagaimana. Nah, seperti itu. Wassalatu nur. Sholat merupakan cahaya. Cahaya bagi hati-hati orang yang mau menjalankannya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah merupakan ciri khas dari siapa? Dari orang-orang yang beriman kepada Allah, di sini. Wal burhan itu merupakan sebuah tanda, kan seperti itu, ciri khas. Ketika kita beriman kepada Allah, pastilah hati kita tidak merasa bahasanya itu berat untuk melaksanakan sedekah. Wasabru riya'un ini. Dan sabar itu merupakan cahaya yang amat terang benderang. Makanya orang-orang yang dapat menempatkan kesabaran, pasti hatinya tidak merasa penuh dengan yang namanya penyesalan. Kalau bahasa orang Jawa itu
sempit. Seperti itu. Peteng, gelap. Orang-orang yang tidak dapat menempatkan hatinya untuk bersabar atas semua apa yang terjadi dalam dirinya, terutama musibah dari Allah, ujian dari Allah, pasti hati-hati mereka akan merasa gelap gulita, bahkan pikirannya adalah putus asa. Endingnya adalah bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Na'udzubillahi min wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Kitab suci Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang paling hebat yang diberikan kepada Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat kita saksikan bersama keagungannya, kehebatannya, dan sampai sekarang kita bisa mempelajarinya. Itu merupakan hujjatul laka, hujjah yang bermanfaat bagi kalian semua, bagi manusia. Manusia bagaimana? Tentunya manusia yang menjalankan apa yang menjadi isi daripada Al-Quran. Di semua ada yang namanya Al-Quran, semuanya ada di situ. Mulai dari perintah, mulai dari larangan, mulai dari akidah, mulai dari yang namanya syariah, mulai dari yang namanya muamalah, semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bisa jadi apa? Hujjatun 'alaika. Bisa menjadi sesuatu yang dapat menyengsarakan manusia. Pada manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak mentaati apa yang menjadi isi daripada Al-Quran. Manusia yang melanggar batas-batas daripada isi daripada Al-Quran. Sudah jelas Allah melarang ini, akan tapi masih dilaksanakan. Hujjatun 'alaika. Itu akan menyengsarakan. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsah. Dan setiap manusia akan berlomba-lomba setiap pagi, faba'i'un nafsahu, bahkan menjual dirinya sendiri, famu'tiquha, dan berusaha memerdekanya sendiri. Siapakah itu? Orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah supaya dapat merdeka dari apa? Jelasnya dari api neraka. Siapakah itu? Orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Atau bahkan orang yang merusak dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Siapakah mereka? Orang-orang yang melanggar ketentuan batas norma-norma yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap pagi itu kita selalu diberi dua pilihan. Kita mau kita nantinya akan merdeka dari api neraka, atau justru kita nanti akan mau masuk api neraka. Seperti itu. Ketika kita ingin jauh dari api neraka, bersiaplah. Siapkan diri kita untuk apa? Untuk bisa menjalankan apapun bentuk daripada perintah Allah dan menjauhi apapun bentuk daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karenanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sabar itu amat luar biasa. Makanya sabar itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya as-sabru 'alal musibah. Nah, ini jelas. Sabar ketika kita menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ancaman Allah dalam hadis Muslim mengatakan, malam yashkur ala na'ami walam yashbir ala musibati falyastamis atau falyatlub rabban siwaya. Ya Allah, orang yang tidak mau bersyukur atas segala bentuk kenikmatanku, dan orang yang tidak mau bersabar atas segala bentuk musibahku, falyatlub wakila falyastamis rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku di muka bumi ini. Ya Allah,
Sampai seperti itu. Orang yang tidak mau orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat-nikmat daripada Allah, bahkan kufur nikmat, dikasih dikit biasanya kurang menerima, dikasih banyak lupa. Nah, seperti itu. Atau bahkan orang-orang yang tidak mau bersabar atas setiap musibah yang kuberikan kepada mereka, carilah Tuhan selain aku di muka bumi. Ini sebuah ultimatum yang amat luar biasa kepada kita. Bisa menempatkan sifat syukur harus sejalan, bisa menempatkan sifat sabar yang juga harus sejalan. Maka dulu pernah saya terangkan bahwa iman kita itu digambarkan oleh Rasulullah seperti lingkaran. Ada berapa derajat lingkaran ini? 360 derajat. Yang separuhnya 180 ini berada di keadaan seseorang kesabarannya, yang separuhnya lagi berada di dalam keadaan sifat bersyukur. Seperti itu. Al-iman nisfani nisbun fi syukri wa nisbun fi shalah. Diambil kesimpulan ketika orang itu, ya kan, mendapat nikmat dari Allah, dia akan bersyukur, dan ketika dia mendapat ujian dari Allah, dia akan bersabar, maka lengkaplah sudah. Ketika seseorang bisa mengamalkan sifat sabar dalam dirinya, bisa mengamalkan sifat syukur dalam dirinya, maka insya Allah bisa menyempurnakan iman dari orang tersebut. Oleh karenanya ancaman Allah luar biasa di sini. Ketika orang tidak mau bersyukur atas segala bentuk kenikmatanku, dan ketika ada orang yang tidak bersabar atas segala bentuk musibahku, maka carilah Tuhan selain aku. Kalau bahasanya itu murka Allah. Nah, ini seperti itu, ya Allah. Makanya kita hidup di dunia, ayo sama-sama dapat mengerti sebuah keadaan, di mana keadaan kita itu perlu bersyukur kepada Allah, di mana keadaan kita itu ketika bersabar, bagaimana caranya, bersyukur bagaimana caranya, harus benar-benar dapat dipahami dan dipelajari, bahkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ketika kita menengok dalam hadis tersebut, ya kan, orang hidup di dunia itu mengalami dua fase ini. Kalau dia tidak diberikan Allah sebuah kenikmatan, pasti dia nanti akan pada suatu mengalami keadaan yang Allah itu akan memberikannya sebuah musibah. Kalau tidak senang, pasti mengalami yang namanya susah. Ini kehidupan yang kita jalani setiap hari seperti ini. Kalau tidak bahagia, bersedih. Bahagianya kita, pasti kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah. Sedihnya kita, ada ujian dari Allah, ada musibah dari Allah. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Ya, kita harus benar-benar dapat menempatkan, dapat mengamalkan keadaan syukur kita kepada Allah dan keadaan sabar kita atas musibah dari Allah. Yang pertama, dan as-sabru 'alal musibah. Ada yang nomor 2 itu as-sabru 'ala ta'ah. Sabar atas menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menjalankan taat, orang menjalankan ibadah itu harus perlu yang namanya sifat kesabaran. Orang sholat seperti itu, contoh kecil, orang sholat Allahu Akbar, baca dan sebagainya. Dalam hati kita, ketika kita menjalankan sebuah ibadah kepada Allah, itu hati kecil kita tuh merasa kita menikmatinya, apa justru hati kita tuh merasa bahasanya itu menentang. Lama banget sholatnya ya, kok enggak selesai-selesai ya, seperti itu kan. Ketika kita menjalankan sebuah ibadah juga perlu yang namanya sifat kesabaran. Pas belalah bertemu dengan imam yang biasanya bacanya itu panjang banget. Kira-kira dalam hati kita sebagai makmum itu, aduh, ya
Allah. Ya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita sebagai orang yang benar-benar dalam menyikapi keadaan seperti ini, tiba-tiba ketika salam terus kita pergi dari jamaah itu, apa kita mengikuti yang namanya zikir bersama dan doa bersama dan lain sebagainya. Secara umum ya langsung pergi. Nah ini kesabaran dalam ibadah juga perlu diterapkan. Baca Al-Quran 1 juz. Kalau orang yang belum lancar itu mungkin sejam. Kalau orang yang lancar itu mungkin ya sekitar 20 menit, 25 menit selesai. Kira-kira kita sehari memegang Al-Quran itu berapa kali? Tidak terhitung, Pak. Mengapa ada terhitung? Lupa terus ya. Ketika baca Al-Quran dapat 1 lembar, hati kok merasa ingin menyudahinya, sabar, terusin lagi 2 halaman. Kok agak begitu berat, selesai, sabar ya, terusin lagi. Sifat sabar juga perlu dilatih dalam menjalankan setiap amal ibadah. Kalau kita pegang HP 5 jam belum puas, pegang Al-Quran 5 jam bisa ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Oh ternyata setiap amal ibadah juga perlu dilatih sifat kesabaran. Ada yang namanya yang nomor 3 as-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar ketika seseorang bisa menghindari atau meninggalkan melakukan sesuatu yang berbau maksiat. Sabar. Contoh kecil. Malam minggu kita di rumah, tiba-tiba ada teman nyamperin, "Hey bro, malam mingguan yuk." Nah, saya ingin di rumah. Saya ingin mengerjakan tugas kuliah. Wah, zaman sekarang malam mingguan di rumah. Nah, cemen. Ya seperti itu kan. Ikut ke kita. Kemana? Kelabing. Padahal ketika dibayangkan yang namanya kelabingan, wah isinya enak-enakan, orang tari-tarian, orang joget-jogetan, bebas berbaur antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Dalam hati kecil ingin hati dari beda hati itu maksiat. Ayo mari darinya, sabar, jangan ikut ya, sabar, jangan ikut. Ternyata meninggalkan maksiat juga perlu yang namanya kesabaran. Sangat hati-hati sekali. Itu. Contoh kecil, di seberang jalan sana ada tontonan Nela Harisma. Wah, Via Valen. Nah, contoh. Di seberang jalan sini ada pengajian. Kita sebagai orang yang biasa, kira-kira hari ini berat meninggalkan pengajiannya, apa berat meninggalkan Nela Harisma dan Via Valennya? Ya, seperti itu. Oh, sabar hati, ingat ada pengajian, ingat itu ibadah, ingat itu majelis taklim, ingat itu adalah raudhatun min riyadil jannah, ingat itu adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kita dekat dengan Allah. Hati, ayo ke pengajian aja ya, jangan ke situ, ayo ke pengajian. Sabar meninggalkan maksiat. Alhamdulillah tidak jadi ke Nela Harisma. Sabar meninggalkan maksiat. Nah ini juga perlu disabar. Susah tak? Amat luar biasa. Mudah untuk diucapkan, tapi susahnya luar biasa. Sabar yang ketiga. Yang terakhir itu as-sabru ala adannas. Sabar ketika disakiti oleh orang lain. Semua manusia pasti pernah mengalami hal seperti ini. Tersakiti, terzalimi, kalau bahasanya itu apa ya yang zaman sekarang itu ya, dibully ya, dibully, pasti mengalami seperti itu banyak. Bagaimana kita dapat menyikapinya?
cerminan yang paling tepat, cerminan yang paling mudah adalah mencontoh sikap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan beliau tiap waktu dibully, dicaci, diludahi, bahkan diancam ingin dibunuh, ya kan? Tapi beliau tidak ada rasa dendam sedikit pun. Bahkan beliau memberi rasa rahmat, kasih sayang. Ini yang perlu kita contoh, tapi luar biasa sungguhnya. Ini kan empat tingkatan sabar yang perlu kita pelajari bersama. Syukur alhamdulillah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin saya teruskan, tapi saya ada PR. Kemarin ada pertanyaan yang masuk ya dari via Facebook. Ini saya bahas sekalian. Insya Allah untuk hadis dan sabar kita akhiri terlebih dahulu, kita sambung dengan kajian ilmu waqiah masalah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan masuk pada tanggal 14 Februari 2019. Pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya menyingkat sholawat atau tasbih atau bahkan salam dan sebagainya, seperti halnya sholawat disingkat menjadi tulisan SAW ataupun Subhanahu wa ta'ala ketika ditulis disingkat menjadi SWT, ataupun ketika salam disingkat menjadi as atau asku, seperti itu. Apakah hukumnya haram ketika menyingkat tulisan-tulisan tersebut di chat, biasanya di WA, di SMS, di chattingan, kan cuma as, kan? Undangan ataupun tulisan Latin, mohon penjelasan. Jadi yang kita temui bersama, banyak di era digital sekarang itu ketika kita memberi ucapan salam kepada orang lain lewat semacam WA, SMS, chatting dan lain sebagainya, kan cukup dengan bahasa ASS atau hanya asku. Atau kita dapat menemukan sebuah literasi, beberapa tulisan atau karya ilmiah dan lain sebagainya itu ketika mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan bacaan ejaan SHW, atau kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala cukup dengan bahasa ejaan Allah SWT, atau alaihi salam dengan ejaan AS. Bagaimana hukum menulis kata-kata tersebut dengan singkatan? Sebagaimana kita ketahui bersama, rumusannya adalah seperti ini. Ini merupakan hal-hal yang baru yang dilakukan oleh manusia ataupun khalayak ramai publik, di mana mereka itu menulis dengan tulisan yang tidak sempurna. Assalamualaikum disingkat as atau askum, Subhanahu wa ta'ala disingkat SWT, Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat SHW dan lain sebagainya. Jawabannya, memang ada sebuah larangan menyingkat itu lafaz sholawat, salam dan lain sebagainya. Dan larangan ini tidak sampai ke dalam hukum keharaman, hanya sampai dalam larangan yang berbau makruh, tidak sampai ke dalam hukum larangan yang bersifat haram, tapi hanya larangan yang bersifat makruh. Atau boleh dibahasakan khilaful aula, menyalahi sebuah keutamaan. Seperti itu jawabannya. Alasannya bagaimana? Alasannya dapat merubah arti atau bahkan tulisannya tidak sesuai sehingga artinya pun tidak sempurna. Tapi bukan keharaman, larangan tersebut itu hanya sebatas larangan makruh.
karena dikhawatirkan itu mengurangi makna yang sebenarnya dari tulisan tersebut. Diambil dari sebuah kitab ulumul hadis, di sini Nuqtatul Bayan. Wa yukrahu al-iktisaru, dimakruhkan meringkas fi kitabatis shalah, pada atau dalam menulis sholawat wa taslim maupun salam ala rumjisot, dengan rumus shot saja, shot sallallahu alaihi Muhammad shot, al shot mim, atau dengan rumus shot mim, wama asbahu minar rumus, dan sesuatu yang diserupakan seperti AS, SWT, SAW, ya kan? Terus apa lagi itu askum, terus apa lagi as, itu hanya di sini hukumnya makruh saja. Terus literatur lain dalam kitab Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib bin Nawab diterangkan bahwasanya juga wa yukrahu al-iktisaru 'ala shalah, dimakruhkan menulis dengan meringkas 'ala shalah atau sholawat, atau taslim ataupun salam. Wa fi kulli mawdi'in syari'at fihi shalah, dan dalam setiap tempat yang disyariatkan atau dianjurkan untuk bersolawat. Kama fi Syarh Muslim, sebagaimana yang diterangkan dalam syarah kitab kitab Muslim di sini. Bahkan dalam sebuah kitab lagi terangkan tuh kama yaf'alul kasai wal jahalah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu maupun orang-orang yang bodoh. Apakah itu? Min ibna'il ajam ghaliban. Nah, tim menulis dengan tulisan yang tidak berbahasa Arab, seperti itu, Latin dan lain sebagainya. Wa awamu thalaba fa yaktubuna badalan min sallallahu alaihi wasallam shad. Ataupun awamnya orang-orang yang menulis dengan sesuatu yang tidak sebenarnya atau seharusnya sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan shad. Jadi larangan-larangan itu hanya sebatas makruh. Aw shad mim atau shad mim. Seperti itu ya. Fadzalika lima fihi, alasannya ini mengapa? Min naqsil ajri, karena bisa mengurangi pahala. Mengapa pahalanya kurang? Linaqsil kitabah, karena kurangnya atau ketidaksempurnaan ketika menulis sholawat, ketika menulis salam dan lain sebagainya. Itu rumusan daripada pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, maaf saya mau bertanya bagaimana hukumnya minum kapsul cacing untuk pengobatan. Karena di era sekarang itu banyak juga marak kapsul-kapsul yang terbuat dari ekstrak cacing. Alasannya karena manjur, penyakit tipes, penyakit apa lagi itu, DB mungkin itu. Katanya ketika minum ekstrak cacing itu perubahannya cepat, sehatnya lebih cepat. Sebelum kita menghukumi bagaimana berobat dengan cacing, kita menghukumi cacing terlebih dahulu. Cacing menurut mazhab Syafi'iyah, jumhur ulama mengatakan termasuk cacing itu minal hasyarah, hewan-hewan kecil yang berada di muka bumi, dan hukumnya pun juga haram untuk dikonsumsi. Seperti itu di sini. Hukum cacing termasuk hasyarah. Dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit diterangkan seperti itu. Al-hasyarah al-hammah min hawamil ardi, itu serangga-serangga yang dari bumi, contohnya kalkhonais seperti kumbang, kalkhofafis seperti kalkhonafis seperti kumbang, wal aqwarib kalajengking, wadabah as-saghirah, wa menata yang kecil-kecil, min dawabil ardi, contohnya kalkiron, tikus, wadab, cicak, kadal, wa kullu kainin yuktu fi khilqi salasa, dan setiap hewan yang tercipta dari 3 fase. Apa itu? Fase pertama, yakunu bedotan, bertelur, fatudatan, terus jadi ulat, fafaro syatan, terus jadi kuku-kuku. Berarti sama dengan cacing. Maka hukum mengkonsumsi cacing menurut mazhab Syafi'iyah keseluruhan mengatakan haram. Berbeda dengan mazhab Malikiyah yang mengatakan hukum makan cacing adalah halal. Ini kita tidak melebar ke Malikiyah dulu.
Jadi ketika kita melihat berbagai literatur sumber, berarti hukum mengkonsumsi cacing garisnya adalah khilaf, ada dua pendapat. Syafi'iyah mengatakan haram, Malikiyah mengatakan tidak haram. Tapi yang kita hukum di sini adalah mayoritas Syafi'iyah di sini. Hukum mengkonsumsi cacing adalah haram. Sekarang kita membahas bagaimana kalau cacing itu dibuat berobat. Seperti itu. Apakah hukum keharamannya itu tetap haram ataukah ada semacam rukhsah atau keringanan untuk buat obat, bukan buat konsumsi. Melihat dari pendapat Syafi'iyah bahwasanya lebih menekankan kepada keharaman berobat dengan cacing dengan pertimbangan satu. Ketika masih banyak literatur atau metode lain yang dapat menyembuhkan penyakit itu selain lewat media sesuatu yang diharamkan. Ini pertimbangannya. Di Syafi'iyah juga masih memberatkan sebenarnya. Memberatkan berobat dengan cacing itu masih mengharamkan dengan catatan dan alasan satu, karena masih banyak bahan lain yang digunakan yang halal, mengapa harus pakai cacing? Dan boleh dengan catatan, boleh. Saya mengatakan boleh, tapi dengan catatan tidak ada bahan lain yang setara dengan cacing. Dan bahkan itu yang memberi kabar adalah dokter yang adil, dokter Islam yang adil, yang mahir. Tapi nak karepe dhewe hanya membuat rumusan sendiri, tidak pakai resep dokter, maka hukumnya adalah haram. Untuk orang sakit dan sungguh-sungguh dia punya inisiatif sendiri, makan cacing buat obat, haram seperti ini. Karena tidak memenuhi prosedural daripada pertimbangan Syafi'i yang mengatakan boleh berobat dengan barang-barang yang haram, tapi dengan catatan satu tadi, tidak adanya barang yang setara, yang halal, yang melebihi daripada khasiat dari barang haram tersebut. Seandainya masih ada barang yang halal, buat apa pakai cacing? Nah, seperti itu. Dan yang nomor dua, harus dengan resep dokter Islam yang adil. Memang ini adalah rekomendasi daripada dokter. Nah, kalau ada rekomendasi, tidak masalah. Tapi kalau inisiatif sendiri, ini tetap hukumnya diharamkan. Bisa dipahami ya. Ini kita keluar dari mazhab Maliki terlebih dahulu. Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Yang terakhir, Assalamualaikum. Saya mendengar bahwa air yang sudah berubah bau, rasa dan warna itu tidak sah untuk digunakan dalam bersuci. Di rumah saya biasanya menuangkan cairan detol atau antiseptik cair ke dalam air atau bak mandi hingga air itu sedikit berbau wangi dan berubah warna menjadi agak putih. Apakah wudhu atau mandi wajib, mandi besar menggunakan air itu sah atau tidak? Kita punya bak mandi atau ember, kita beri semacam cairan antiseptik, semacam detol ya kan? Itu nanti akan berbau, baunya agak begitu wangi sedikit dan warna airnya itu berubah sedikit agak keputihan. Apakah kita nanti mandi besar pakai air itu maupun wudhu pakai air itu, apakah mandi yang kita laksanakan atau wudhu yang kita laksanakan dengan air tersebut itu sah kalau dapat digunakan untuk bersuci atau tidak? Jawaban kami rumusannya, air tersebut, air yang dicampur dengan cairan detol antiseptik itu masih dikategorikan atau dihukumi sebagai thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Apa alasannya di sini? Alasannya karena air tersebut masih bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan meskipun ada campuran dari detol antiseptik, namun bahan tersebut itu tidak sampai merubah secara keseluruhan. Status airnya itu tidak dikatakan air detol,
masih air bak mandi, masih air keran, walaupun ada campurannya. Di campuran itu tidak merusak nama daripada air tersebut, makanya masih dikategorikan sebagai air mutlak. Berarti boleh. Berbeda seandainya ada bak mandi, kita berteh. Teh satu plastik atau satu kotak. Terus bak mandi itu berubah menjadi coklat semuanya. Berarti sifat teh ini merubah air secara keseluruhan. Bahkan namanya tidak dikatakan air bak lagi, tapi air teh. Nah, ini perbedaannya. Jadi barang yang melebur ke dalam air itu kok sampai merusak kemutlakan nama air. Ini yang tidak menjadikan air itu thayyirun mutahhirun. Tapi kok masih bisa apapun masih dikatakan tidak merusak kemutlakan air, maka air tersebut masih bisa dibuat bersuci. Maka detol, kaporit, apalagi itu tidak mengapa. Ini tidak merubah air secara keseluruhan. Berarti diambil kesimpulan boleh dan sah ketika air dengan campuran antiseptik itu dibuat berwudu, bahkan mandi besar. Dalam Hasyiah Al-Badri diterangkan fa'il lam yamna itlaq bil ma', ketika tidak mencegah campuran sesuatu itu kemutlakan nama air, alaihi bi angka taghayyuruhu bit tahir yasiran. Gambarnya bagaimana? Perubahannya hanya sedikit saja, kan sedikit tadi kan, tidak keseluruhan. Au bima yuwafiqul ma', atau dengan sesuatu yang sepadan dengan cairan air itu fi sifati, dalam sifatnya, maka fala yusallibu tuhuriyatu, maka hal tersebut tidak sampai mengalahkan sifat kesucian daripada air itu. Berarti dihukumi suci. Bukan dengan perkataan ataupun Imam Syafi'i, wa idza waqa'a fil ma' syai'un halalun, ketika ada sesuatu yang halal yang jatuh ke dalam air, faghayyara lahu rihan, yang menyebabkan berubah baunya atau man maupun rasanya, walam yakun al-ma'u mustahlakan. Nah, akan tetapi air itu tidak melebur ataupun tidak rusak fi dalam dalam campuran tadi, fala ba'sa ayatawaddu bihi, maka tidak bahaya ketika kita menggunakan air tersebut dibuat berwudu. Artinya fala ba'sa bagaimana? Tetap bisa suci dan mensucikan. Karena sifat kaporit, sifat detol itu hanya sebatas perubahannya yang tidak merusak nama daripada air itu. Air itu masih bersifat bening, masih bersifat putih. Beda dengan air yang kita tuangkan kopi. Walaupun air kita tuangkan kopi satu botol berubah jadi, orang bilang air apa air kopi? Air kopi. Kenapa? Kopi itu sifatnya apa? Merubah sifat nama daripada mutlaknya air. Maka wudu dengan air kopi ya tidak sah. Wudu dengan air teh ya tidak sah. Karena teh, kopi, gula, susu itu semua campuran yang dapat merusak kemutlakannya. Jadi detol dan lain sebagainya itu umumnya tidak bisa merusak nama mutlaknya air. Tidak berkesimpulan masih thayyirun mutahhirun, suci dan mensuci. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kajian di malam hari ini kita sudahi dengan bacaan surat Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah.